Dahulu kala, terdapat seorang pemuda dengan nama Toba. Ia merupakan seorang yatim piatu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Toba bekerja di ladang. Sesekali ia mencari ikan di sungai yang terletak tidak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya kerap dijadikan sebagai lauk dan bila berlebih akan dijual ke pasar. Pada suatu hari, sepulang dari ladang, Toba memancing ikan di sungai tersebut. Ia sangat berharap untuk memperoleh ikan yang besar yang dapat dengan segera dimasaknya untuk dijadikan sebagai lauk. Tidak berselang lama, ia melemparkan pancingnya ke sungai. Mata kailnya langsung disambar oleh seekor ikan. Betapa gembiranya Toba saat menarik tali pancingnya dan melihat seekor ikan dengan ukuran yang besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak, Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil ia pancing itu. Ikan yang aneh, gumamnya. Seumur hidup, Toba belum pernah melihat ikan dengan bentuk seperti itu. Warna ikan tersebut kekuningan, serta sisik-sisiknya kuning keemasan. Tampak berkilau sisik-sisik tersebut saat terkena paparan sinar matahari. Saat Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan, segera ia masukkan ke dalam keranjang ikan. Toba sudah membayangkan betapa lezatnya ikan tersebut untuk dimakan. Setelah sampai di rumah, Toba sangat terkejut karena ikan yang tadinya akan ia bersihkan dan ia potong, terjadi sebuah keajaiban yang sama sekali tak pernah ia duga. Ikan aneh dengan sisik berwarna kuning keemasan tersebut berubah menjelma menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Toba terheran-heran ketika melihat keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Ia hanya berdiri tak percaya. Tuan, aku adalah seorang putri kayangan yang sedang dikutuk karena telah melanggar larangan. Sudah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk dan menyerupai makhluk apa saja yang memegang dan menyentuhku. Karena Tuan sudah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuan ini. Sang putri berterima kasih kepada Toba karena sudah menyelamatkannya. Toba lantas memperkenalkan namanya, begitu juga dengan perempuan berwajah cantik itu. Toba lantas melamun dan memikirkan sesuatu. Seandainya wanita cantik di depanku ini adalah istriku, pasti aku sangat bahagia sekali. Tidak disangka sang putri bisa mendengar kata hati Toba, lalu memberitahu Toba bahwa ia bisa mendengar kata hati Toba. Toba pun merasa malu, lalu Toba berkata kepada sang putri, "Bersediakah engkau menikah denganku?" Baiklah, aku bersedia Tuan, selama Tuan bersedia memenuhi satu syarat yang akan kuajukan. Syarat apa yang engkau inginkan? Sebutkanlah, aku pasti akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu, pastikan bahwa Tuan dapat menutup rapat-rapat rahasiaku.
Jangan sekali-sekali Tuhan menyebutkan bila aku adalah seekor ikan. Bila Tuhan menyatakan kesediaan Tuhan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuhan." "Baiklah, aku berjanji akan menutup dengan rapat rahasia ini. Rahasia ini hanya kita berdua yang tahu." Toba dan sang putri pun akhirnya menikah. Pasangan tersebut hidup rukun dan berbahagia walau dalam kesederhanaan. Tak lama berselang, sang putri pun hamil. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kehadiran buah hati mereka, seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya, Samosir memiliki sifat yang pemalas dan agak nakal. Kehidupan Samosir sehari-harinya hanya tidur-tiduran. Ia seperti tidak peduli dan tidak ingin membantu sama sekali kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan, untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir seringkali menolak bila diminta. Seandainya mau, Samosir akan melakukannya dengan malas-malasan dan wajah yang cemberut. Kian hari, kian bertambah malas kelakuan Samosir. Hal tersebut dikarenakan ibunya terus memanjakannya. Apapun yang diminta oleh Samosir akan selalu diusahakan oleh ibunya untuk dipenuhi. Samosir memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Jatah makan sehari untuk sekeluarga dapat dihabiskan dalam waktu sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras supaya bisa memenuhi keinginan makan anak sematawayangnya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir yang bermalas-malasan pada mulanya enggan untuk menjalankan perintah ibunya tersebut. Meski demikian, setelah ibunya memaksa dengan terus-menerus, akhirnya Samosir bersedia untuk mengantarkan makanan dan minuman tersebut, meski dengan wajah yang muram dan bersungut-sungut. Samosir membawa makanan dan minuman tersebut menuju ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir bermain-main sebentar. Ia pikir ayahnya tidak akan marah jika ia terlambat sedikit. Setelah puas bermain, Samosir tiba-tiba merasa lapar. Samosir lalu memakan makanan yang seharusnya akan diberikan untuk ayahnya tersebut. Awalnya, Samosir hanya memakan satu suap, tapi ia merasa masih lapar dan belum puas. Samosir pun membuka bekal ayahnya kembali dan memakan beberapa suap, hingga pada akhirnya hanya tersisa sedikit makanan dan minuman di dalam bekal ayahnya. Makanan itu tidak dihabiskannya dan hanya disisakan sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir lalu melanjutkan perjalanan menuju ke ladang. Samosir memberikan makanan dan minuman yang tinggal sedikit itu untuk ayahnya. Toba yang sudah sangat lapar merasa senang saat Samosir datang membawa makan siang untuknya. Toba berterima kasih kepada anaknya yang sudah membawa makan siang untuknya. Segera Toba membuka bekal yang ingin ia makan. Terperanjatlah Toba ketika melihat makan siang untuknya sudah tinggal sedikit. "Mengapa jatah makan dan minuman ayah tinggal sedikit?" tanya Toba dengan raut wajah marah. Dengan wajah yang polos seolah tak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan aku tiba-tiba merasa sangat lapar ayah. Maka dari itu jatah makanan dan minuman ayah sudah kumakan sebagian. Akan tetapi tidak semua kuhabiskan. Masih ada sedikit makanan dan minuman untuk makan siang ayah."
Toba merasa kesal dengan kelakuan Samosir yang merasa tidak bersalah. Toba pun marah. "Dasar anak yang tidak tahu diuntung!" Kemarahan Toba ketika kian meninggi. Serasa tak dapat lagi ia bersabar dan menahannya, umpatan Toba pun seketika itu meluncur. "Dasar kau, anak keturunan ikan!" Samosir sangat ketakutan dan terkejut ketika mendengar umpatan dari ayahnya. Ia dengan cepat langsung berlari ke rumah sembari menangis. Pada saat sudah sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya, Samosir langsung menceritakan semua cacian dan makian dari ayahnya yang menyebutkan bahwa dirinya adalah keturunan dari seekor ikan. Mendengar pengaduan dari anaknya itu, Ibu Samosir menjadi sangat sedih. Tak disangka bila suami yang sangat ia sayangi telah melanggar sumpah untuk tak menyebutkan bahwa ia adalah makhluk yang berasal dari ikan. Ibu Samosir menjadi panik karena bencana akan segera terjadi. Lalu ia berpesan kepada Samosir untuk berlari ke atas bukit. Tidak berselang lama, tiba-tiba terjadi banjir bandang yang sangat besar. Air sungai meluap. Toba pun menyesal, tapi ia tidak bisa menghentikannya karena kemarahannya yang tidak bisa ia tahan. Semua ini terjadi, kebahagiaan hilang seketika. Semakin lama tak semakin berkurang semburan air tersebut, malah semakin besar adanya. Dalam waktu yang cepat, permukaan tanah di daerah itu pun tergenang. Permukaan air kian meninggi, dan tak berapa lama kemudian, lembah yang digunakan oleh Toba sebagai tempat tinggal pun sudah penuh dengan genangan air. Hingga pada akhirnya terbentuklah sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk sekitar lalu menamakan danau tersebut sebagai Danau Toba. Adapun pulau kecil yang terletak di tengah-tengah danau itu disebut sebagai Pulau Samosir, sebagai penanda bahwa itu merupakan tempat di mana Samosir dan ibunya berpijak untuk terakhir kalinya.